Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak untuk di readingkan kartunya, yaitu zodiak Pisces. Ada yang bilang Pisces, ada yang bilang Pisces, ada yang bilang macam-macam. Tetapi yang benar itu adalah Pisces, ya. Tema readingan kita pada kesempatan kali ini adalah kisah cintamu dalam waktu dekat ini. Tetapi kembali saya sampaikan buat Anda yang nonton, jangan di skip videonya, karena di antara video ini akan ada beberapa, satu, mungkin dua, mungkin tiga pertanyaan yang muncul. Dan siapa yang jawabannya paling cocok, siapa yang jawabannya paling benar, itu yang akan saya hubungi untuk private reading. Jadi kamu bisa bertanya langsung apa yang ingin kamu tanyakan, asmara, karir, keuangan, apapun itu. Tetapi ingat, ini hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, walaupun mungkin jawabanmu benar, tidak akan saya hubungi. Minta maaf karena saya hanya ingin memanjakan buat yang sudah subscribe saja. Dan ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian bisa resonate, bisa tidak. Bisa resonate, bisa tidak. Kalau tidak resonate, berarti energi kamu tidak ada di dalam kartu saya. Mungkin lagi jalan-jalan, atau mungkin lagi kemana-mana. Dan sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar kamu bisa mendapatkan readingan terbaru dari The Star Tarot. Ya, buat Pisces, kita langsung aja. Kisah cintamu dalam waktu dekat ini. Four of Swords, Knight of Cups, High Priestess, Queen of Cups, apalagi Nine of Wands, wow, Two of Cups, Eight of Cups, the Moon, Knight of Pentacles, dan yang terakhir ada Seven of Wands. Oke. Pisces secara umum, energi yang muncul di sini ada kamu menemukan yang namanya gairah baru secara umum, ya. Jadi pengalaman yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya akan muncul di sini. Oke. Dengan ramalan zodiak yang saya sampaikan di sini, sekiranya kamu dapat mengetahui apa kira-kira yang terjadi kepada percintaanmu, baik itu yang lajang, baik itu yang sedang menjalin hubungan kah, atau yang sudah menikah, bisa kita lihat nanti di sini, ya. Saya sampaikan buat kamu, ya, apapun yang terjadi, adanya masalah kah, atau adanya membedakan antara kalian dengan pasangan, atau hal-hal yang terjadi di dalam hubungan kalian, saya harapkan sebelum kita mulai ini kamu bisa menyikapi masalah dengan pasangan dan bisa memperbaiki hal-hal tersebut dengan tenang dan kepala dingin. Oke. Kita masuk dulu ke yang masih lajang dulu. Untuk yang lajang, wow, di sini saya melihat kamu akan menemukan yang namanya gairah baru di dalam kehidupanmu. Ada sesuatu yang mendorong kamu untuk melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan. Jadi bisa dibilang dalam waktu dekat ini mungkin akan menjadi momen yang paling menyenangkan untuk kamu, momen yang paling menyenangkan untuk bisa menemukan cinta yang baru. Dalam artian, kalau sudah punya pasangan, jangan lagi mencari cinta yang baru. Ini khusus yang lajang, ya. Kamu di sini akan bertemu dengan seseorang, bisa jadi teman lama yang tanpa kamu sangka-sangka ini justru menjadi hal yang mewarnai kehidupan kamu. Aduh. Jadi awalnya dari berteman, ternyata muncul sesuatu hal yang membuat
hidupmu jauh lebih berwarna. Jadi saya sampaikan untuk kamu yang masih lajang, peluang untuk bertemu pasangan atau peluang untuk bertemu pacar ini akan meningkat dalam waktu dekat. Increase like this, akan meningkat. Tetapi sebaiknya jangan terburu-buru ya. Gunakan waktumu untuk mengenal dia, walaupun mungkin itu teman yang sudah kamu kenal. Beda ketika berteman dengan ketika menjalin hubungan. Kadang kalau kita sudah mulai menjalin hubungan itu, secara emosional akan muncul sesuatu yang tidak pernah kita perlihatkan. Ini akan muncul. Jadi sebaiknya jangan terburu-buru. Gunakan waktumu untuk mengenal pasangan kamu sebelum kamu benar-benar terlibat dalam satu hubungan. Jangan malu-malu saat berada di dekat si dia. Cobalah untuk berani, atau cobalah untuk bisa mengekspresikan perasaanmu di depan pasangan kamu atau orang yang kamu lagi deketin ini. Nah, keindahan di sini yang muncul dari pasangan kamu di sini adalah membuat kamu semakin jauh melangkah ke depan, membuat hubungan kalian di sini ada ketertarikan yang terjadi di antara kalian berdua. Ada perasaan yang sama di antara kalian berdua. Yang awalnya mungkin pertemanan, tetapi kok ada benih-benih yang muncul di antara kalian berdua. Cerita yang terjalin atau cerita yang terjadi di antara kalian berdua ini semakin hari semakin sama. Ya, dia seperti pangeran berkuda putih. You know what's the meaning of pangeran berkuda putih? Oke. Buat Pisces saya ingin bertanya buat kamu ya. Pangeran berkuda putih itu apa sih? Atau gini, jangan pangeran berkuda putih deh. Dia seperti Cupid. Cupid. Tulisannya C-U-P-I-D. Cupid ya. Nah, saya ingin bertanya kepada kamu, Cupid itu apa sih? Cupid, C-U-P-I-D. Ingat, C-U-P-I-D. Cupid itu apa menurut kamu? Silahkan tulis artinya. Bukan persamaannya ya. Arti dari Cupid itu apa? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Nanti siapa yang jawabannya paling benar, paling cocok, yang paling mengena buat saya, itu yang akan saya hubungi untuk private reading. Kamu bisa bertanya apapun, silahkan. Dan ingat, ini hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, minta maaf, walaupun jawabannya cocok, tidak akan saya hubungi. Ya, Cupid menurut kamu apa? Oke, nah sekarang saya pindah ke yang sedang menjalin asmara. Bukan yang lajang lagi. Yang menjalin asmara di sini ada, saya melihat pengalaman baru yang akan muncul dalam kehidupan asmaramu. Ketertarikan di antara kalian berdua itu semakin spesial. Hal-hal yang sebelumnya yang kamu jalani bersama dengan pasangan yang belum kamu alami, justru ada hal-hal baru. Ada ketertarikan yang baru di sini yang muncul di dalam hubungan kalian berdua di sini. Mungkin kamu yang biasanya malu-malu, agak mulai berani untuk menunjukkan jati dirimu siapa sebenarnya, mulai memperlihatkan bahwa inilah saya, kelebihan dan kekurangan saya adalah seperti ini. Dan perasaan cinta antara kalian berdua di sini akan semakin besar, akan semakin mekar, akan semakin baik. Dan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat menjadi yang luar biasa, menjadi waktu yang luar biasa mungkin, atau tahun yang luar biasa mungkin, untuk bisa buat kalian kalau menikah. Mudah-mudahan ya. Kalaupun seandainya, kok saya melihat ada sisi pernikahan di sini ya. Kalaupun misalnya kalian mencoba atau memplanningkan untuk menikah, saya melihat mendapat dukungan kok. Ada dukungan dari keluarga, ada dukungan dari orang-orang dekat. Dan ini akan makin berkembang sampai akhir tahun. Karena sampai akhir tahun di sini saya melihat rasa cinta atau hubungan kalian ini akan semakin meningkat satu sama lain. Tetapi ingat, di dalam hubungan tersebut tetap ada perselisihan, cuman ignore it. Selesaikan dengan kepala dingin. Jangan jadikan perselisihan itu sebagai kendala dalam hubungan kalian yang akan maju terus ini. Oke? Nah,
Kalau yang sudah menikah sekiranya bagaimana? Juga sama sih. Ini akan saya melihat menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan pernikahan sampai akhir tahun ini. Kalau orang ada yang bertanya sampai tahun ini aja, bukan, maksudnya ini saya melihat sampai akhir tahun dulu. Nanti kalau misalnya saya bahas sampai 10 tahun ke depan, terus saya nggak bikin konten lagi dong. Ya, saya melihat di sini sampai akhir tahun ini dulu. Saya melihat namanya angin segar dalam hubungan rumah tangga kalian, cinta, kemudian kasih sayang di antara kalian berdua ini semakin bertambah. Rasa bahagia, kemudian sejahtera. Aduh, bagus sekali sih buat Anda yang sudah menikah di sini. Karena ini hal-hal tersebut yang akan mendominasi kehidupan pernikahanmu sampai akhir tahun ini. Oke? Apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian sampai akhir tahun ini, dalam waktu dekat ini pun, ketegangan-ketegangan yang terjadi, perselisihan yang terjadi atau konflik yang terjadi, segera kamu atasi. Segera bergerak cepat untuk memperbaiki keadaan. Karena jika tidak, perselisihan ini akan muncul. Tapi di sisi lain, jika kamu belum oh iya, ada di sini. Kalau kamu misalnya belum memiliki anak, semoga ya, bersiaplah karena tampaknya ada akan kabar gembira tentang si buah hati nantinya. Waduh, sangat membahagiakan sih buat Pisces menurut saya. Readingannya pada kesempatan kali ini semoga bisa membawa pencerahan buat kalian, bisa membuat kalian jadi bahagia, dan selanjutnya dan seterusnya dan lain-lain dan kawan-kawan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So thank you very much and goodbye.